Baik, yang berikutnya adalah jenis-jenis web berdasarkan teknologi. Jenis-jenis web itu berdasarkan teknologi ada dua, yaitu ada web statis dan web dinamis. Dan apa sih perbedaan antara keduanya? Dan apa sih persamaannya? Baik, di sini akan Bapak jelaskan mengenai apa sih web statis. Web statis adalah penggunanya tidak dapat mengubah website secara langsung melalui browser. Jadi, web statis ini hanya dapat menampilkan tampilan-tampilan yang tidak dapat melakukan interaksi seperti cerut di dalamnya. Kemudian ada web dinamis. Web dinamis adalah situs web yang kontennya dapat diperbaharui secara berkala atau dengan mudah. Datanya dapat diubah langsung melalui browser. Contohnya dengan menggunakan web dinamis adalah cerut di dalamnya. Misalnya kita bisa mengupdate data, delete, tambah, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih perbedaan antara keduanya? Perbedaan antara web statis dan web dinamis adalah menggunakan web statis menggunakan HTML saja, sedangkan web dinamis menggunakan bahasa pemrograman yang cukup kompleks, salah satunya PHP, JavaScript, CSS, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih persamaan antara keduanya? Persamaannya adalah sama-sama menampilkan data atau menampilkan informasi di web browser. Next, kemudian ini merupakan perbedaan antara web statis dengan web dinamis. Seperti yang Anda lihat di layar ini, di situ ada gambar mengenai web statis dan web dinamis. Ada yang tahu di mana perbedaannya? Baik, akan Bapak jelaskan. Lihat di web statis di paling atas, di situ ada server dan klien. Sedangkan di bawah, di situ ada server, ada database, dan juga ada klien. Perbedaannya adalah di web statis tidak memiliki database atau tempat penyimpanan data, sedangkan di web dinamis itu dia memiliki database, dia berfungsi untuk menyimpan atau menampung data pada saat kita menginput data, mengubah data maupun mendelete datanya. Jadi perbedaannya antara keduanya adalah database. Baik. Kemudian di sini kita lihat perbedaan juga antara web statis dengan web dinamis. Menurut interaksi antara pengguna dan pemiliknya, web statis itu tidak mungkin terjadi interaksi. Jadi dia hanya menampilkan informasi saja. Contohnya menampilkan heading, menampilkan tabel, dan menampilkan hyperlink di dalamnya. Kemudian di web dinamis, dia terjadi interaksi melalui komentar ataupun yang lainnya. Biasanya di web dinamis ini, dia menampilkan atau melakukan interaksi biasanya dengan cerut atau create, update, dan delete di dalamnya. Salah satunya adalah mengubah data. Jadi interaksi antara keduanya akan saling terhubung. Kemudian dari segi bahasa script atau bahasa yang digunakan, HTML atau web statis biasanya menggunakan HTML saja, sedangkan web dinamis lebih kompleks seperti menggunakan PHP, JavaScript, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui pada gambar di samping sana sebelah kanan, penggunaan database. Lihat di web statis dia tidak menggunakan database sesuai dengan data yang sini, dan web dinamis itu dia menggunakan database. Kemudian dari segi konten, web statis itu jarang diupdate atau tampilannya sangat monoton, jadi kurang menarik. Sedangkan di web dinamis lebih sering diupdate, contohnya penggunaan cerut di dalamnya. Selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai apa sih penggunaan cerut. Oke. Selanjutnya adalah web dinamis. Apa sih web dinamis? Seperti yang kita bahas sebelumnya, web dinamis adalah situs web yang kontennya dapat diperbaharui secara berkala dengan mudah dan datanya dapat diubah langsung melalui browser. Salah satu ciri-ciri web dinamis adalah menggunakan web atau menggunakan bahasa pemrograman web, misalnya seperti PHP, HTML, JavaScript, CSS, dan lain sebagainya. Kemudian dia memiliki database. Kemudian konten di dalamnya bisa berasal dari pengunjung dan bisa juga dari database. Kemudian lebih sering diupdate. Kemudian apa sih kelebihan web dinamis? Kita dapat mengetahui perbedaan antara web statis dengan web dinamis. Salah satunya dengan tampilan. Jelas itu sangat tahu bedanya. Baik, kelebihan dari web dinamis adalah konten dan layout dapat berubah-ubah atau diubah. Kemudian memakai dynamic HTML atau DHTML. Kemudian memakai pemrograman server untuk mengatur perubahan data seperti penggunaan database di dalamnya, dan juga dapat menggunakan CMS atau Compact Management System.
untuk mengubah konten atau isi website yang terhubung langsung ke dalam database atau MySQL. Kemudian walaupun web dinamis ini secara tidak langsung kita lihat sangat memukau, tetapi web dinamis ini memiliki kekurangan. Salah satunya adalah sangat kompleks sehingga sulit dalam pencarian search engine. Baik, selanjutnya kita masuk di Chroot atau create, update, dan delete. Please, fokus. Apa sih Chroot itu? Baik, akan Bapak jelaskan sedikit. Chroot adalah singkatan dari create, update, dan delete. Proses ini sangat berkaitan dengan pengambilan atau transaksi data dari atau ke database, Kemudian hal ini menjadi krusial atau penting apabila berhubungan dengan sistem informasi perusahaan, karena data yang diproses biasanya merupakan data transaksi. Chroot ini juga dapat melakukan transaksi di dalamnya seperti penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian Chroot ini bisa diibaratkan sebagai jalur atau koneksi yang menghubungkan antara bahasa pemrograman PHP dengan MySQL. Jadi kita dapat bayangkan Chroot ini adalah dapat menghubungkan antara pemrograman PHP dengan MySQL. Baik, bagian-bagian Chroot seperti yang kita lihat di depan. Chroot ada 4 kata. Ya, bagiannya adalah ada create, ada read, ada update, dan juga ada delete. Keempat ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Bapak akan jelaskan satu persatu. Create merupakan sebuah proses pembuatan data baru. Proses ini biasanya dilakukan ketika kita mendaftar sebuah halaman website. Kemudian data yang kita masukkan akan disimpan di dalam database menggunakan operasi create. Kemudian itu ada read atau menampilkan data. Read merupakan proses pengambilan data dari database. Kemudian proses ini biasanya menjadi ketika kita ingin melakukan proses login di halaman website tertentu. Dan hasil dari operasi ini adalah tampilan halaman website yang dapat kita lihat di browser. Jadi read ini hanya menampilkan data, menampilkan data tanpa kita mengubahnya. Kemudian ada update. Di sini adalah hal yang paling penting di bagian Chroot, itu update. Apa sih update itu? Seperti yang kita ketahui, update yang artinya adalah memperbaharui. Baik, akan Bapak jelaskan sedikit. Update merupakan proses mengubah data yang berada di dalam database. Contohnya, proses ini ketika kita mengubah profil di dalam akun sosial media. Terbayang dong apa yang kita akan lakukan. Kemudian saat kita klik ubah, website akan mengirimkan ke proses update ke dalam sebuah database. Kemudian database itu merespon kembali dengan mengubah data lama menjadi data baru yang kemudian akan ditampilkan atau ditambahkan melalui halaman profil. Dan yang terakhir adalah delete. Apa sih delete? Anda sekalian tahu, delete adalah menghapus, yang artinya adalah menghapus data. Seperti yang kita ketahui, delete merupakan proses untuk menghapus data yang ada di database. Proses ini mirip dengan update. Bedanya adalah proses delete akan mengubah data yang ada di database menjadi tidak ada. Misalnya, data A di database ada, ketika kita tekan tombol delete, maka data yang ada di database akan terhapus atau hilang. Kemudian adalah penerapan penggunaan Chroot pada web dinamis. Di sini ada dua, ada PHP dan juga ada MySQL. Apa sih PHP itu? PHP itu merupakan bahasa pemrograman PHP yang berfungsi untuk menjalankan operasi Chroot. Biasanya PHP ini sangat banyak digunakan. Kemudian MySQL ini bertugas untuk menyimpan semua data dari website. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, database itu berguna untuk menyimpan atau menampung data di sebuah database. Kemudian PHP juga bisa menggunakan server database lain seperti PostgreSQL, MongoDB, dan sebagainya. Dan juga begitu juga dengan MySQL. MySQL biasanya tidak hanya bisa diakses menggunakan PHP saja, melainkan bahasa pemrograman lain juga bisa mengaksesnya, seperti Python, JavaScript, yang sejenisnya juga bisa mengakses MySQL. Dengan syarat adalah coding yang digunakan memiliki tugas ataupun fungsi yang sama. Kemudian implementasi Chroot pada web dinamis. Hal ini merupakan hal yang paling penting dalam penggunaan atau pengimplementasian Chroot di dalam sebuah database.
Seperti yang kita ketahui, sebelum kita membuat sebuah cerut atau create, update, dan delete, hal yang harus pertama kita lakukan adalah membuat database. Membuat database, Anda sekalian sudah tahu? Baik, bagus. Oke. Membuat database. Anda bisa lihat, sebelum kita mengimplementasikan cerut pada web dinamis, kita akan membuat sebuah database. Sini akan Bapak lihat itu, seperti yang kita lihat, nama databasenya adalah LSP-UNP. Nama database itu bebas, terserah Anda sekalian atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita membuat tabel. Tabel ini Bapak buat dengan nama peserta 1. Struktur tabelnya dapat dilihat, situ ada ID peserta, nama peserta, dan juga alamat. Yang Anda harus perhatikan adalah ketika membuat tabel, Anda harus membuat sebuah primary key di dalamnya. Seperti yang Anda lihat, Bapak membuat primary key di sini pada field ID peserta. Lihat, di sini ada auto increment. Itu merupakan sebuah primary key. Kemudian kita akan melakukan implementasi cerut yaitu create, update, dan juga delete. Baik. Anda nampak? Anda bisa jelaskan? Baik, akan Bapak jelaskan. Tampilan cerut. Ini merupakan coding untuk menampilkan menu cerut atau create, update, dan delete. Seperti yang kita ketahui, cerut konsep yang digunakannya adalah mengambil data yang ada pada database dan kita dapat melakukan penambahan data di dalamnya, pembacaan data, pembaharuan data, atau sampai dengan penghapusan data tanpa harus membuka data asli di PHP Magnet. Jadi seperti yang kita lihat di sini, kita akan menampilkan sebuah tampilan cerut. Baik, bisa dilihat di sini. Di sini ada beberapa coding, mungkin ada sekitar 20 baris. Bagaimana sih cara membuat cerut? Bapak akan jelaskan satu persatu. Di sini ada MySQL Connect localhost root, yang artinya adalah mengkonekkan localhost atau mengkonekkan database kita. Kemudian di sini ada MySQL Select DB yang berisikan datanya adalah LSP-UNP atau database yang akan kita buat atau database yang telah kita buat. Seperti yang kita ketahui, MySQL Select DB ini berfungsi untuk menghubungkan script atau program melalui dari PHP ke database atau MySQL. Kemudian seperti yang kita lihat, di sini ada variabel perintah yang menampung select bintang from peserta 1, yang artinya adalah variabel perintah dia akan menampilkan seluruh data yang ada di tabel peserta dengan perintah select bintang from peserta. Selain menggunakan select, kita juga bisa memanggil dengan nama field. Itu merupakan field salah satu, tidak semua. Sedangkan yang menggunakan select bintang from, yang artinya adalah kita menampil atau mengambil data, semua data yang ada di database. Kemudian pada variabel hasil itu menampung MySQL query variabel perintah, yang artinya adalah variabel hasil ini menampung proses query yang ada di MySQL dan menampung perintah atau variabel perintah yang ada di atasnya. Kemudian kita lihat situ ada while atau perulangan. Selain while, biasa kita juga menggunakan while atau juga for. Jadi while ini berfungsi untuk melakukan perulangan di dalamnya. Kemudian ada MySQL fetch array. Seperti yang kita ketahui, fetch array ini juga merupakan proses pengambilan data di database yang kemudian hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk numerik atau juga angka. Di sini kita ketahui ada echo etd pada row ID peserta. Pada PHP, cara untuk menampilkan sebuah data kita menggunakan perintah echo. Echo ini berfungsi untuk menampilkan data di sebuah web browser nantinya. Kemudian di variable row ini menampung sebuah data yang dengan nama ID peserta, nama peserta, dan alamat. Hal ini disesuaikan dengan data yang ada di database atau field-field yang ada di database. Ini merupakan pemanggilan datanya, sehingga ketika kita panggil variable row ID peserta,
maka data yang ada di database akan terambil dan akan ditampilkan secara langsung ke web browser. Kemudian pada menu di sini ada update, ada delete, dan juga ada add. Seperti yang kita ketahui, dalam pengupdatean data itu ada 2 file, delete data ada 1 file, dan juga ada di add data itu ada 3 file atau 2 file. Di update biasanya kita menggunakan update form peserta, di mana ID pesertanya itu akan diambil berdasarkan ID peserta yang ada di database, sehingga data tersebut akan diambil sesuai dengan primary key-nya. Itulah fungsi dari primary key yang telah kita bahas sebelumnya, sehingga data tersebut akan diambil berdasarkan field-field yang ada di database. Begitu juga untuk yang di delete dan di add. Kemudian hasilnya kita dapat mengetahui di sini di tampilan berikutnya, hasil tampilan chart yang telah kita buat di sebelumnya. Kita lihat ini, inilah data yang telah kita buat tadi, sudah dipahami tadi kan di program sebelumnya. Inilah tampilannya yang akan tampil di sebuah database. Ini merupakan tampilan curug pada tabel peserta. Di sini kita dapat lihat ada ID peserta, nama peserta, alamat, dan juga action atau update, delete, dan add. Seperti yang kita ketahui, update ini berfungsi untuk mengupdate, delete untuk menghapus, dan add untuk menampilkan atau menambah data. Baik, berikutnya adalah membuat tampilan create. Create yang artinya adalah membuat. Seperti yang kita ketahui, create yang artinya penambahan data ini dilakukan pada file peserta.php atau nama pesertanya bebas, cuma di sini Bapak buat namanya peserta.php. Dalam penambahan data yang harus diingat adalah data pada ID peserta tidak boleh sama, yang artinya ketika kita membuat filenya itu primary key, maka data yang diinputkan tidak bisa sama atau tidak boleh sama. Ketika data diinputkan sama, maka file atau data tersebut tidak akan masuk di sebuah database. Kemudian data tersebut akan ditolak dan muncul proses atau hasil keluaran yang salah. Kemudian pada ID peserta ini tidak boleh sama dan berstatus primary key yang sebagaimana yang dapat jelaskan sebelumnya, yang artinya data harus unik dan berbeda. Konsep yang digunakan adalah mengirimkan data yang akan kita input kemudian akan diproses pada file berikutnya. Jadi untuk create ini ada 2 file, yaitu file untuk menginput data dan file berikutnya adalah untuk memproses data. Seperti yang kita ketahui, di sini ada coding, mungkin ada sekitar 10 baris untuk bagaimana sih cara membuat coding atau membuat tampilan form inputan data. Seperti yang kita ketahui, ini menggunakan HTML. Sudah tahu kan, sudah paham seperti yang kita buat di minggu yang lalu. Di sini lihat ada proses peserta, akhirnya proses peserta, name-nya peserta dengan metodenya post. Post biasanya berfungsi untuk mengirim data, sedangkan actionnya adalah proses peserta. Ini adalah tujuan ke peserta berikutnya. Maksudnya adalah tujuan ke file berikutnya, file kedua. Seperti yang kita ketahui, di create itu ada 2 file, ada untuk input data dan juga untuk proses data. Jadi di actionnya kita menggunakan file kedua dengan nama proses peserta. Kemudian di ID peserta ini, di name, ini merupakan hal yang paling penting. Jadi di name ini diusahakan sama dengan yang data yang ada di field database, sehingga ketika pemanggilan kita tidak bingung. Sini name ada 3. Name ini berfungsi untuk identitasnya nanti di prosesnya berikutnya. Name seperti yang kita ketahui, name-nya berisikan nama peserta dan name-nya berisikan alamat ataupun ID peserta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ada 2 tombol di dalamnya, ada submit, ada juga reset. Submit biasanya juga digunakan untuk menginput data, mempost data atau mengirim data, sedangkan reset digunakan untuk membatalkan data yang telah kita input, sehingga data tersebut akan terhapus.
Kemudian lihat di situ ada proses script. Ini adalah file keduanya. Kemudian data akan, apa sih proses script itu? Proses script adalah data akan diproses pada file ini dan mengirim kembali selanjutnya ke database, sehingga database itu akan menyimpan data yang telah diinputkan. Seperti yang kita lihat di sini ada sekitar 30 baris, cukup banyak. Sabar ya. Lihat di sini, kita ketahui sini variabel ID peserta. Untuk variabel ini itu bebas penamaannya, hanya saja Bapak buatnya ID peserta sesuai dengan nama file-file yang ada di database maupun di tabelnya sebelumnya. Kemudian ini ada variable post yang berisikan ID peserta. ID peserta ini didapat dari name pada file pertama tadi. Nama file tadi ada ID peserta, ada nama peserta dan juga alamat. Kemudian nanti ada MySQL Connect menghubungkan ke sebuah database. Kemudian ada MySQL Select DB atau menghubungkan langsung ke database dengan nama database kita adalah LSP UNP. Kemudian di sini ada perintah insert into peserta 1 yang dimana datanya itu akan berisikan ID peserta, nama peserta, alamat. Kemudian ada values-nya, variable ID peserta, nama peserta dan juga alamat. Seperti yang kita ketahui, insert adalah menginput data atau memasukkan data ke sebuah database. Ini merupakan fungsi atau tugas yang paling penting pada saat melakukan proses script. ID peserta ini didapat dari file yang ada di database, kemudian di variable ID peserta didapat dari sini, atas ini. Jadi data yang variable ID peserta harus sesuai dengan isi values di variable ID peserta. Kemudian perintah tersebut akan dilaksanakan atau dilanjutkan di variable hasil di MySQL query variable perintah. Variable hasil ini menampung data pada variable perintah. Kemudian ada sebuah kondisi if else, dapat kita lihat sini ada if else penggunaan sebuah kondisi. Jika variable hasil itu berhasil atau masuk ke database, maka data akan masuk ke database dan kita bisa menginput datanya kembali. Kemudian ketika data tidak masuk ke database, maka tampilannya akan gagal dan data tidak akan masuk ke sebuah database. Dan berikutnya adalah hasil tampilan dari create itu. Seperti yang kita lihat, ini adalah tampilan pada file pertama dan ini adalah proses penginputan data. Dan ketika berhasil, maka data akan atau browser itu akan menampilkan sebuah pesan keberhasilan. Namun ketika gagal, maka data akan atau web akan menampilkan pesan kesalahan. Seperti yang kita ketahui, ID peserta tidak, penginputan datanya tidak boleh sama, sehingga ketika ID peserta kita inputkan dengan ID yang berbeda, maka dia nanti akan berhasil seperti yang kita lihat dan hasilnya akan ada di sini. Ini merupakan tampilan yang ada di sebuah database. Dapat kita lihat dia ada 04, ID pesertanya ada 04, nama pesertanya ada Bobby, alamatnya adalah ada di Jakarta. Seperti yang kita ketahui tampilan gridnya sini di paling bawah ada ID pesertanya 04. Nama pesertanya ada Bobby Pratama dan alamatnya ada di Jakarta. Jadi ini merupakan keberhasilan yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah read. Ini merupakan pokok yang kedua. Seperti curut ada create, read, update dan delete. Ini adalah read-nya. Apa sih fungsinya? Read ini merupakan pembuatan cerut pada web dinamis tidak akan lengkap tanpa adanya perintah read atau membaca atau menampilkan data. Fungsi read ini hanya menampilkan data yang ada di database. Seperti yang kita ketahui, di sini ada codingnya. Ya, ada yang paham? Baik, Bapak jelaskan sedikit. Di sini ada sebuah kondisi if else menggunakan if else dan di situ ada iset. Yang iset ini biasa digunakan untuk memeriksa apakah sebuah
coding itu bisa siap dilakukan atau tidak. Itu ada set, ada get. Get ini berfungsi untuk mengambil data yang tentunya data yang ada di database ya. Ini ada get. Biasanya di PHP itu ada dua poin penting, ada post dan juga ada get. Post berfungsi untuk mengirim, get berfungsi untuk menerima atau mengambil data. Kemudian ada variable data yang sama dengan MySQL query, isinya select bintang from peserta 1 di mana atau where nama peserta atau nama tabelnya, nama peserta dan nama fieldnya, like cari. Di sini artinya adalah data yang ada di tabel peserta 1 akan diambil semua berdasarkan nama peserta. Kemudian ketika data tersebut dimasukkan tidak ada, maka data yang ditampilkan adalah kosong atau select bintang from peserta 1. Kemudian ada variable no sama dengan 1 atau perulangan, di mana perulangannya dimulai dari 1, dan ada while. Seperti yang kita ketahui, perulangan itu ada 4, ada while do, for, and for do. Dan seperti yang kita lihat, itu ada while, perulangan di dalamnya MySQL fetch query, yaitu mengambil data yang ada di database, kemudian akan ditampilkan di sebuah website yang berbentuk data atau numerik. Kemudian yang kita lihat, situ ada TRTD. Tahu dong, TRTD itu kan untuk membuat sebuah tabel. Itu ada isinya echo variable no plus plus, yang artinya adalah variable no perulangan. Ketika perulangan itu berhasil, maka dia akan menambah satu, dan menambah satu. Seperti yang kita lihat, itu ada ID peserta, nama peserta, dan alamat peserta. Di sini adalah akan diambil dari sebuah database. Jadi data ini akan ditampilkan di sebuah website nantinya. Kemudian hasil tampilannya akan dilihat di sini. Lihat. Nah, inilah hasil tampilan dari program yang tadi. Nah, lihat, ini adalah untuk menampilkan data atau mencari data juga bisa sama. Misalnya ini. Di sini kita lihat, di sini ada tiga data, ada namanya Sandria, ada Jumila, dan ada juga Bobby. Ketika saya menginputkan data Sandria atau mencari data nama Sandria, maka data yang tersebut akan muncul sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Itulah fungsi get tadi. Namun ketika kita buat sini Anissa, maka data kosong. Kenapa kosong? Karena pada nama peserta tidak ada namanya Anissa. Jadi itulah fungsi get tadi. Kemudian adalah tampilan update. Ini adalah yang ketiga dari yang 4. Update. Apa sih update? Konsep update adalah mengambil data atau get dari database dan mengupdate-nya dengan data baru. Kemudian setelah itu data tersebut dikirim atau dipost ke file berikutnya, dan data diterima atau diambil kembali atau get setelah dikirim oleh file sebelumnya. Baik, sini ada codingnya, lihat. Mungkin ada 15 baris seperti yang kita lihat. Situ ada variable perintah select bintang from peserta 1 where ID peserta sama dengan variable get ID peserta. Sini maksudnya adalah variable perintah mengambil data semua data yang ada di tabel peserta 1, kemudian pada ID peserta atau primary key-nya akan diambil berdasarkan ID peserta. Kemudian variable hasil menampung proses MySQL query atau proses penghubungan data pada variable perintah yang di atas. Kemudian ada variable row untuk menampilkan atau mengambil data pada MySQL fetch array. Kemudian yang kita lihat di sini, ini merupakan form inputan lagi. Form ini, namun pada form ini berisikan sebuah tambahan, ada PHP echo variable ID peserta. Value-nya ini adalah misalnya nanti di kotak atau di field kosong, maka ketika dibuat begini, maka data yang ada di database akan secara otomatis masuk ke sebuah field. Kemudian pada field ini akan dibersihkan sesuai datanya. Seperti yang kita lihat di sini ada 3 nama fieldnya, ada ID peserta, nama peserta, dan alamat. Dan kemudian akan kita submit
Ketika kita reset atau batalkan, maka data akan hilang. Kemudian tampilan proses update. Nah, ketika kita inputkan data tadi, kan tadi sebelumnya kita ambil data di database, kemudian kita update kembali, kemudian diproses di file berikutnya. Di proses update ada dua file, yaitu untuk menginput data dan juga proses data di dalamnya. Pada proses update ini, konsep yang kerja dari proses update ini menerima data dari file sebelumnya, kemudian data diterima akan diproses dan dikirim kembali ke file sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, di sini ada file atau coding untuk bagaimana sih proses pengupdatean itu. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini ada variable ID peserta yang berisikan post ID peserta, disesuaikan dengan namanya. Kemudian ada variabel nama peserta dan juga nama alamat. Kemudian ada MySQL Connect, yaitu menghubungkan langsung ke sebuah database, dan MySQL Select DB, yaitu menjalankan sebuah data atau mengambil data sesuai dengan nama database-nya, yaitu LSP WT. Kemudian hal yang paling penting yang harus dipahami Ananda sekalian adalah di variabel perintah. Di sini untuk mengupdate kita menggunakan fungsi atau perintah update set, yang artinya adalah update peserta set ID peserta sama dengan variabel ID peserta. Maksudnya adalah kita mengupdate atau memperbaharui data yang ada di tabel peserta 1, kemudian men-setkannya atau menjaminkannya data tersebut masuk ke dalam ID peserta sesuai dengan field yang ada di database. Kemudian akan ditampung pada ditampilkan pada variabel ID peserta. Begitu juga pada nama peserta dan juga alamat. Kemudian di mana ID peserta ini sebagai acuannya, atau ID peserta ini atau primary key di dalam sebuah tabel ini menjadi acuan sebagai proses pengupdatean. Kemudian MySQL query atau instruksi atau program dijalankan sesuai dengan perintahnya. Kemudian di sini ada header yang berfungsi untuk mengembalikan data sesuai dengan filenya di mana letaknya. Seperti yang kita lihat, di sini ada header, location, action peserta.php. Di sini adalah maksudnya adalah bagaimana sih cara untuk mengembalikan data secara langsung, yaitu location, action peserta. Maka data akan kembali ke file action peserta. Next. Baik, nah ini adalah hasil tampilan update. Seperti yang kita ketahui, ini tampilan update pertama yang belum diedit. Ini pengupdatean, proses pengubahan data, dan ini adalah hasil. Misalnya nih, tampilan awal ini, tekan, kita update. Kemudian data akan masuk di sini atau di get. Kemudian ini data mentahnya dari sini. Kemudian data yang di sini, kita ubah di sini. Misalnya sini nama pesertanya adalah Sandria, alamatnya Kisaran, dan di sini kita ganti dengan nama pesertanya Sandria Ananta dengan alamat Bandung. Kemudian data ini dipost kembali ke proses update, dan nanti kemudian di proses update akan kembali ke tampilan action data atau tampilan data. Jadi data yang di field 01 dimiliki akan sama sesuai dengan data yang akan diupdate, yang telah diupdate sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, lihat di ID peserta 01, maka datanya akan sama. Data sebelumnya, data yang ditangkap, proses pengubahan data, dan hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah tampilan delete. Apa sih delete? Anda sudah tahu? Yes. Delete adalah menghapus data. Konsepnya adalah delete mengambil atau get data yang ada di file sebelumnya sesuai dengan data yang ada di database. Delete berfungsi untuk menghapus data sesuai dengan data yang dipilih berdasarkan ID peserta atau primary key-nya. Seperti yang kita lihat, sini ada tampilan proses delete. Sini ada get kembali. Seperti yang kita ketahui, di PHP itu ada dua yang paling penting, post dan juga get. Post untuk mengirim, get untuk mengambil data. Baik,
Di variabel ID peserta ini merupakan field yang ada di field yang ada di database dengan primary key-nya adalah ID peserta. Kemudian diambil get, variabel get yang isinya adalah ID peserta. Kemudian MySQL Connect atau menghubungkan langsung ke database, MySQL Connect atau menghubungkan atau mengkoneksikan ke sebuah localhost. Kemudian MySQL Select DB atau menghubungkan ke sebuah database dengan nama database kita adalah LSP-UNT. Kemudian sini ada variabel perintah delete. Yes, delete. How about delete? Delete adalah menghapus data. Delete adalah proses untuk menghapus sebuah data. Delete. Sini perintahnya adalah variabel perintah 1 sama dengan delete from peserta, di mana ID peserta adalah variabel ID peserta. Seperti yang kita ketahui, variabel perintah akan menghapus dari nama tabel peserta 1, di mana ID peserta atau primary key-nya berisikan variabel ID peserta sesuai dengan data yang ada di atas. Kemudian MySQL query atau variabel dijalankan dan akan dikembalikan ke action peserta. Seperti yang kita ketahui, header berfungsi untuk mengembalikan data sesuai dengan file tempat data tersebut tersimpan. Next, the last maybe. Ini adalah tampilan delete. Seperti yang kita ketahui, di atas adalah data yang belum di-delete atau belum dihapus, dan yang di bawah adalah data yang telah dihapus. Jadi, misalnya kita, Bapak akan menghapus data yang di ID peserta 03, Bapak delete, maka data yang ada di data yang berikutnya adalah akan terhapus. Seperti yang kita lihat, pada tampilan delete di atas ada 3 data, 01, 02, dan 03, sedangkan yang di bawah hanya ada 2 data, 01 dan 02. Baik, yang 03 telah Bapak hapus. Itulah fungsi dari delete tadi. Maybe the in selesai mungkin ya. Sekian, thank you so much. See you next time. Baik, mungkin sekian materi dari Bapak pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bagaimana sih cara menghubungkan antara 2 tabel menggunakan fungsi foreign key di dalamnya. Namun, kita tetap masih penggunaan cup di dalamnya ya. Tapi kita akan menghapus 2 tabel secara langsung. Maksudnya adalah menghapus data di 2 tabel dengan menggunakan fungsi foreign key. Jadi, please study hard. Oke. Please stay at home. Nothing is impossible, impossible is nothing. Semoga pandemi pada yang telah kita alami ini cepat berakhir dan di rumah aja. Bapak sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.